Hati-hati, kalam-kalam hari ini orang gampang sekali komentarin apa yang ditonton. Yang paling gawat hari ini, orang-orang awam mudah sekali mengomentari ustadz. Betul gak? Beda paham dikit langsung dia bilang, apa loh ustadz? Dia nggak tahu ustadz ini sudah ngaji 30 tahun, 15 tahun, ada kiai yang sudah khidmat 70 tahun, dikomentari. Jadi hadis-hadis ini udah nggak dibaca orang lagi. Orang nggak mau baca-baca hadis begini lagi. Bahwa satu kalimat bisa menjadi perbendaharaan surga, satu kata dapat menjadi penyebab orang masuk kharif. Ya, 70 kharifnya neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Baik, jemaah yang bukan Allah, kita nggak ngaji apa-apa berarti ya. Kita bacakan 1-2 hadis sajalah. Hadis yang sudah sering kita dengar tapi jarang kita amalkan. Kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang berasal dari Bani Ash'ari yang ada di Yaman, kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza ashrafna ala jabalin aw wadin halalna aw kabbarna. Kami kalau melewatin gunung, lembah, kami zikir, tahlilka, takbirka. Tapi irtafa'at aswatuna, suara kami meninggi, tingginya lebay sekali. Tahu lebay ya? Terlalu berlebihan. Lalu ditegur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tunaduna summan wala ghaiban. Hendaklah kalian menyebut nama Allah dengan biasa-biasa saja. Kenapa? Jangan terlalu euforia, jangan terlalu berlebihan, karena kalian tidak sedang menyeru yang jauh, yang gaib, yang tiada hadir ataupun yang tuli. Lalu ketika Nabi bicara begitu, ternyata ada seorang sahabat yang tadi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dia tidak ngikutin zikir sahabat yang lain. Dia punya zikir sendiri. Zikir dia adalah la haula wala quwwata illa billah. Namun dia tidak zahirkan, dia sirkan, dia kecilkan suaranya. Begitu dalam beberapa versi riwayat. Tapi dalam versi riwayat Bukhari dan Muslim yang biasa kita dengar, Nabi langsung panggil Abu Musa al-Ash'ari. Ya Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari ini nama kecilnya, saya ingat saya Abdullah bin Qais. Maka ada satu riwayat Nabi memanggil dengan nama kecilnya, wahai Ibn Qais, ala adulluka. Sebanyak itu sahabat, tapi Nabi ajak ngobrol dia, hanya dia sendiri. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjuk ajarkan tentang apa? Investasi surga. Kanz min kunuzil jannah, perbendaharaan di antara perbendaharaan surgawi. Lalu ia mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda. Betapa terkejutnya dia, zikir yang dia baca. Lalu Nabi mengatakan, itulah kanzun min kunuzil jannah. Nabi mengatakan, la haula wala quwwata illa billah kanzun au kalimatun min kunuzil jannah. Adalah kalimat yang membuat investasi surgamu naik terus. Jadi kalau mau ingin cari orang kaya nanti di akhirat, carilah orang yang banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini kisahnya satu,
namun redaksi periwayatannya lebih dari satu, makanya saya gabung beberapa versi. Dalam satu versi kalimatnya, kalimatun min kunuzil jannah. Apa istinbat penggalian makna dari hadis ini? Bahwa kemuliaan surga bermula dari kata-kata yang bagus, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ternyata benarlah. Dalam hadis yang lain Sahih Bukhari dikatakan ada seorang hamba, dia tidak sadar kata-kata dia menyebabkan yahwi ilan nar sab'ina kharifah. Asbab dia bicara, kata-katanya menjatuhkannya ke dalam nar, neraka sab'ina kharifah. Sab'in 70 kharif. Kharif ini diperdebatkan maknanya, namun boleh diartikan 70 masa. Pernah satu kali sahabat-sahabat bersama Nabi duduk-duduk di masjid, tiba-tiba para sahabat diperdengarkan alam lain. Jadi surga neraka itu sudah ada atau belum? Sudah ada? Sudah ada. Apa kata Nabi? Ketika ada bunyi batu jatuh, kebayang nggak? Atau bangunan runtuh, pernah dengar? Boom, begitu? Itu suara menggetarkan, mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian itu suara apa? Itu suara batu yang jatuh dari 70 masa yang lalu. Wallahu alam masa yang lalu itu kapan. Jadi batu itu dijatuhkan ribuan tahun yang lalu baru jatuh, baru sampai di kerak neraka. Disebut 70 kharif. Bayangkan ada orang bicara sesuatu, kata-kata dia menyebabkan dia jatuh ke neraka, bahkan keraknya, dan itu jauhnya 70 masa, itu ribuan tahun. Berarti dalam gak itu? Dalam sekali. Nauzubillah wa nas'alullaha ayunjiyana minan nar. Kita bermohon kepada Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Hati-hati, kalam-kalam hari ini orang gampang sekali komentar, komentarin apa yang ditonton. Yang paling gawat hari ini, orang-orang awam mudah sekali mengomentari ustadz. Betul gak? Beda paham dikit langsung dia bilang, apa loh ustadz? Dia nggak tahu ustadz ini sudah ngaji 30 tahun, 15 tahun, ada kiai yang sudah khidmat 70 tahun, dikomentari. Jadi hadis-hadis ini udah nggak dibaca orang lagi. Orang nggak mau baca-baca hadis begini lagi. Bahwa satu kalimat bisa menjadi perbendaharaan surga, satu kata dapat menjadi penyebab orang masuk kharif. Ya, 70 kharifnya neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Urusan beda faham saja orang bisa ngomong aneh-aneh hari ini. Beda faham, beda perjuangan. Ya, kita kalau beda perjuangan dengan orang, kita nggak boleh paksain orang. Misalnya saya terjun ke dunia politik dan saya mengklaim partai politik saya Islam. Bapak ini juga mau berjuang di politik tapi tidak ikut partai saya, dan Bapak klaim juga partai Islam. Mana yang paling Islami? Ada jaminankah saya lebih Islami daripada Bapak? Ada nggak? Kan nggak ada. Kalau kita beda perjuangan untuk urusan yang Nabi tidak pernah naskan, Nabi tidak pernah kalamkan, jangan kemudian membuat kita berkata-kata jahat. Ya, saya masih ingat di masa-masa genting politik di negeri kita, ada tokoh-tokoh nasional ngomong ini partai Allah, ini partai syaitan. Astagfirullahalazim. Sejak kapan Allah menafsirkan di Quran bahwa partai dia partai Allah? Itu berbohong atas nama Allah. Dia nggak sadar kalam dia itu menyebabkan dia jatuh sab'ina khalifah.
Namun kata Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman seperti megang bara, dipegang panas nggak dipegang salah. Itulah sebabnya banyak ustadz ngomong ke saya, ya apa omongannya, kamu nggak takut ditinggal jamaah, kamu nggak takut nanti dikomentari MUI, kamu nggak takut. Oh, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Alan dulu di dalam risalah dia, hikam dia. Jadi hikam itu ada banyak, ada hikam Ibnu Athaillah Sekandari yang masyhur, ada Ibnu Alan atau Ibnu Ruslan. Apa kata dia? Engkau terganggu oleh caci orang, engkau bahagia, senang dengan puji orang, itu pertanda di dalam hatimu masih ada syirik khafi, syirik tersembunyi. Masih begitu nggak? Jadi biarlah orang caci maki kita, biarlah dia dengan mencaci itu terjebak masuk nerakanya sabaina kharifah, 70 kharif. Kita jangan terjebak lagi. Apa terjebaknya? Membuat kita meninggalkan kebenaran yang selama ini kita yakini. Jadi tidak sedikit para pendakwah itu meninggalkan gurunya, meninggalkan manhajnya, thariqahnya, bahkan kembali menyerang gurunya, asbab dia ngikutin gurunya dicaci maki orang. Baru dibully sudah mundur. Bagaimana kalau dilempar kotoran? Sayyiduna Nabi SAW orangnya paling terpuji, namanya Muhammad Ahmad SAW. Pergi ke Taif disambut pakai apa? Kalau saya kan disambutnya pakai kamera tuh, berebut gitu kan. Walaupun nggak elok Pak, baru turun pakai kamera tuh nggak elok. Cuma secara husnuzon saya nganggap, oh ini dia antusias. Daripada Rasulullah waktu itu disambut pakai apa? Pakai kotoran. Daripada dicuekin mending digituin gitu, mending pada berebut tuh gak masalah, hati kita lebih senang. Namun senangnya dengan sikap orang menyambut begitu, sedihnya dengan orang nyuekin begitu, itu berarti masih ada syirik khafi di kalbunya. Hati-hati, jadi jangan gampang hatinya terpengaruh oleh kondisi di luar. Saya khutbah nih, ada orang tidur, saya nggak boleh emosi Pak. Jangan salahkan dia tidur. Mungkin metode saya, ceramah saya tidak menarik. Jangan salahkan orang. Ya, antum nih, ya pengurus, bikin ceramah, datangin ustadz. Tapi datangin ustadz, orang berisik aja di belakang, bukan anak-anak biarin dia berisik ya. Tapi bapak-bapak ini ngobrol belakang. Berarti kita bawa ustadz yang mungkin bagi jemaah itu tidak menarik. Tapi tidak menariknya ustadz itu adalah juga menghargai. Oh, pengurus emosi, lalu kemudian konflik. Akhir inilah yang membuat kalimat-kalimat tidak pantas keluar. Kan ada sekelompok orang kalau ustadz dia datang kita ikut, giliran ustadz kita datang dia nggak ikut. Ada nggak begitu? Ada ya? Nah, biarin aja orang begitu. Berarti orang begitu terhalang mendapatkan manfaat. Bahwa ilmu itu jangankan berbeda faham, berbeda manhaj, berbeda thariqah, berbeda mazhab, beda agama aja boleh diambil. Kenapa? Ilmu itu pada hakikatnya milik Allah, walaupun keluarnya dari lisan orang yang tidak beriman. Ya, jadi nanti siapapun yang ngajar, ya kalau baik ambil saja. Kembali ke hadis yang tadi, bahwa kalimatun min kunuzil jannah, bahwa ada satu kalimat, satu kata, tapi dia menjadi orang kaya di surga. Mau kaya di surga? Pasti pengen kaya juga di dunia, atau berkecukupan di dunia. Mau bener. Tapi hadisnya tidak sampai derajat sahih seperti Sahih Bukhari tadi. Ini tergantung tajribah, tergantung riyadhah, latihan dia kuat atau tidak. Asbab diambil, kerja tetap, amalkan riyadhah ini. Ada satu hadis ini seingat saya riwayat Imam Tabarani,
Ini juga dinukil oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Abwabul Faraj. Orang yang baca la haula wa la quwwata illa billah 100 marrah. Berapa kali? 100 marrah, 100 kali. Dia tidak akan miskin hari itu. Dia tidak akan ditimpa kemudaratan yang berarti hari itu. Jadi hidupnya cukup. Cuma ini harus dilatih. Hari pertama kadang belum, hari kedua kadang belum, sampai ke hari ke-40 kadang belum. Tapi cobalah, tidak ada satu zikir ngelewatin 40 hari kecuali dia berbuah. Ini rumus. Sayyidina Adam baca Rabbana zalamna anfusana 40 hari Allah ampuni. Sayyidina Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah ampuni. Sebutlah semua amalan. Jadi semua amalan hari ini yang turun, yang sudah dikenal sebagai wirid, sebagai zikir, itu sudah diamalkan nabi-nabi terdahulu yang jumlahnya 124.000, minimal 40 hari. Namun yang diriwayatkan kepada kita hanya beberapa riwayat saja. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir disebutkan bahwa Sayyidina Adam ada 3 versi riwayat. Dia sujud baca Rabbana zalamna, satu riwayat 40 hari, satu lagi 400 hari, satu lagi menyebutkan 4 tahun, wallahu alam. Cuma itu mustahil lah. Yang paling masuk akal 40 hari. Fatalaqa Adam, ya, Sayyidina Adam datang ya kepada Allah min Rabbih dengan apa? Kalimat, dengan beberapa lafaz kalimat. Salah satu kalimatnya adalah Rabbana zalamna. Ya. Kita kembali lagi ke hadis yang awal. Kalimatun min kunuzil, bahwa ada kalimat itu membuat seseorang punya perbendaharaan surga. Saya mau tanya, ini yakin nggak surga itu ada? Betul nih? Serius nih? Kalau ya, pasti besok baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali pagi dan sore. Insya Allah ya. Ya paling 40 hari lupa lagi. Kadang-kadang 3 hari habis majelis sudah lupa lagi. Allah itu begitu. Kenapa banyak ustadz? Supaya jamaahnya nggak banyak lupa. Masalahnya ustadznya sini nggak mengamalkannya, itulah masalahnya. Namanya Ustadz Lilin. Ustadz Lilin ini menerangi makhluk, tapi dirinya tengah terbakar. Kenapa? Dia tidak punya amalan pribadi, tidak punya wirid-wirid yang dia jaga untuk menjaga kerohanian dia kepada Allah. Maka pengurus masjid, para dai, para ustadz harus punya waktu berkhalwat kepada Allah, walaupun hanya 10 menit, 30 menit sehari. Ya. Walaupun berapa menit? 10 menit sampai 30 menit. Namun kalau sudah advance, orang mahir, dia nggak perlu duduk, dia nafas qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mau dia duduk, berdiri, mau dia tidur, nafasnya naik turun bersama Allah. Makanya Al-Imam Abu Yazid berkalam, seandainya murid melihat kita hari ini, pasti mereka zindik. Kenapa zindik? Oh, ternyata wali Allah itu gak mesti wiridan 1 jam 2 jam. Cukup nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi jadi wali. 70 kali mi'raj sehari semalam. Itu kata Abu Yazid. Lau arafu bidayatna, seandainya mereka mengerti bidayahnya kami, permulaan kami, bahwa kami dulu, kata Abu Yazid ini, Imam Abu Yazid bayangkan di zaman itu masjid sedikit. Dia tinggal bukan di Baghdad, dia tinggalnya di Persia. Ya, Bustam. Abu Yazid itu dari negeri Bustam, maka disebut Bayazid Bustami. Sayyidina Abu Yazid ini wafat sama dengan Imam Muslim. Imam Muslim dari negeri Kusyair, ini tetanggaan dia. 261 Hijriah, ya, bukan 256. Imam Abu Yazid ini dia punya amalan apa?
jalan kaki ke ribuan masjid. Jalan kaki, sholat di sana. Sholat tahiyatul masjid kah? Tergantung ahwalnya. Hari itu lagi duha, dia sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Kalau datangnya pas lagi 5 waktu, dia sholat 5 waktu. Hanya sekedar melangkahkan kaki, merasakan sujud di masjid itu. 1000 masjid, jalan kaki. Makanya di Jawa itu tidak sedikit saya jumpa santri-santri disuruh kiainya, kamu riyadhah jalan kaki dari Surabaya ke Malang. Banyak begitu. Dari Malang ke Jogja, Jogja ke Cirebon, Cirebon ke Jakarta. Gak boleh bawa handphone, gak boleh bawa dompet. Sanggup gak? Itu thariqat orang lama itu, kita gak sanggup. Untungnya kita di akhir zaman, jadi banyak rukhsahnya. Ulama kita sudah tahu amalan kecil tapi rahasianya besar gitu. Ini rahasia ulama akhir zaman. Jadi mereka bisa menggandakan amalan, jadi diramu-ramu ilmu ini, amalan ini, thariqat ini, sanad ini gabung. Masa kalah sama orang fisika, orang kimia? Mereka bisa menaikkan rasa dengan MSG, benar nggak? Micin. Ya, setetes saja sari dari kaldu ayam terus ditambahkan kimia, rasanya bisa menjadi dahsyat. Itu MSG. Betul nggak? Micin. Maka ulama-ulama kita ini akhir zaman ada juga MSG rohani, Pak. Ada, serius. Jadi ulama itu setiap 100 tahun mereka merevisi metode-metode agamanya, tidak direvisi, metode memahami agamanya yang direvisi. Kenapa? Kata Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Hadis Bukhari Muslim, Nabi berkalam ke Sayyidina Ali sebelum berangkat ke Yaman. Wahai Ali, kamu akan mendatangi ahlu kitab. Yassiru. Apa arti yassiru? Berpikir keraslah kamu untuk menyajikan ilmu ini semudah mungkin. Jangan ribet-ribet pengajiannya. Kajiannya boleh berat, tapi bahasanya ringan. Ini yang sedang kita coba ya. Akhirnya saya dan beberapa muallim di majelis kita sebut ribat. Ribat itu pusat kajian kitab dan zikir. Dan beberapa kawan ilmuwan-ilmuwan yang muda-muda, saya katakan, mau sampai kapan ilmu ini hanya dikonsumsi orang kampus maupun pesantren? Sedangkan Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Apa arti yassiru? Buatlah pola yang mudah. Wala tu'assiru, jangan mempersulit. Maka saya ingat saya dulu ngomong begini, orang pintar itu suatu yang berat kalau dia yang berkalam bisa dipahami orang. Itu orang pintar. Orang nggak pintar, nggak ngerti perkara ringan, kalau dia yang menceramahkan jadi repot. Orang kemudian jadi, oh susah ya beragama itu, ribet ya bertasawuf itu, susah ya tauhid itu, oh ngeri ya fikih itu. Kalau ada omongan begitu hasilnya, tandanya kecerdasan kita agak kurang dikit. Ya, terus gimana? Ya harus di-upgrade dong. Sayyidina Ali habis bertugas 6 bulan, dia pulang lagi balik ke Madinah, di-upgrade lagi karena gurunya masih hidup, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat kabar ya dari zuriat Datuk Kelampayan. Di mana ada Datuk Kelampayan? Di Banjar. Syekh Arsyad Al-Banjari itu moyangnya Abah Guru Sekumpul. Abah Guru ini kalau mentok memahami sesuatu, agak sulit memahami suatu perkara ilmu, maka dia ziarah ke mana? Ke Datuk Kelampayan. Ini juga tradisi ulama-ulama zuriat Rasulullah yang ada di Tarim, di Sana'a, di Yaman, di Hudaidah, di Hijaz, di Makkah, Madinah, di Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Irak, semuanya sama. Kalau gurunya sudah wafat, mereka ziarah. Ya. Cuma Bapak yakin nggak ruh itu masih hidup? Yakin ruh masih hidup? Serius? Bapak ini kalau ziarah, ruhnya ikut serta nggak? Ikut serta nggak? Bener? Serius nih?
Jangan-jangan cuma badannya, ruhnya tinggal di rumah. Harusnya kalau memang di dalam diri kita ini ada ruh, waktu ziarah, ruh ini dapat merasakan ruh yang sedang diziarahi. Harusnya kalau in kunta dza sirrin wa ruhin, jika engkau memang punya kesadaran rohani dan sir. Itu sebabnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, kalau kamu melewati kuburan, faqulu assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, jika melewati kuburan jangan lewat-lewat aja. Bacalah, sapalah mereka. Menyapa orang di kubur, yang disapa tubuh yang sudah ditanam, atau menyapa ruhnya? Ruhnya yang disapa. Nabi mengajarkan begitu. Apakah Nabi mengajarkan halusinasi? Apakah Nabi mengajarkan sesuatu yang sia-sia? Mengajarkan salam untuk orang yang nggak akan jawab? Kan nggak begitu. Karena ini dari kalam sahibur risalah wan nubuwah wal walayah. Jika dia mengatakan, jika kamu melewati kuburan, tempat orang sudah mati, bacalah salam. Oh, berarti salamnya ini harus menyertakan kesadaran rohani, supaya salam itu terasa berbalas ke sana. Namun yang tidak menyertakan rohani, baca salam karena ikut sunnah Nabi, sudah dapat ganjaran pahala, namun mungkin tidak dapat kesadaran rohaninya. Nah, ini bagian dari cara yasiru wala tu'asiru. Permudahlah persoalan ini, jangan dipersulit. Makanya saya tanya, punya ruh nggak? Punya? Serius? Beneran? Ini orang mati jalan apa orang hidup ini? Namun masalahnya apa? Kesadaran akal ini jadi penghalang kesadaran ruh. Kapan ruh ini mulai sadar? Biasanya kalau akal sudah mentok. Kalau udah punya masalah, baru ruhnya kuat. Ya. Ada seorang jamaah kita dulu, awal-awal saya mulai dakwah habis kuliah S1, belum selesai S1, masih semester 7, semester 8. Jadi ada ibu-ibu, saya ajarin zikir, saya ajarin cara munajat kepada Allah yang mantap gitu, sesuai pengalaman kita. Ternyata si ibu ini cerita dia, Ustadz, saya ini gak pernah nangis kalau sholat, tapi suatu kali suamiku sakit, hidupnya bergantung kepada suaminya. Dia sholat duha 12 rakaat, dan katanya itu sholat paling nikmat yang pernah aku rasakan. Habis sholat dia berdoa, ya Allah, Tuhan yang aku sembah, yang kesehatan suamiku digenggam oleh tangannya, tolong sembuhkan suamiku. Sujud dia mengatakan, ya Allah, sembuhkan suamiku, sembuhkan, berteriak dalam hatinya. Dia kembali ke rumah sakit, suaminya udah sembuh. Besok-besok dia sholat duha lagi, nggak nangis Pak, karena suaminya sudah sembuh. Kayaknya supaya dia khusyuk, suaminya sakit lagi harusnya. Paham nggak maksudnya? Mau sampai kapan khusyuknya bergantung dengan nasib? Khusyuk jadi khusyuk itu ada dua, ada khusyuk makom, ada khusyuk hal. Khusyuk makom, dia tetap khusyuk walaupun keadaan di luar dirinya tidak mendukung. Kenapa? Dia mengenal siapa yang dia sembah. Kalau khusyuk hal, tergantung kondisi dan tergantung komunitas. Kalau lagi malam muhasabah, diingat-ingatkan dengan abah dan emak, barulah ingat. Apalagi malam hari raya, orang takbiran nangis, ternyata si fulan menangis bukan karena rindu kepada Allah, tapi rindu berhari raya di kampung halaman. Ya. Banyak orang begitu? Banyak begitu ya. Mungkin yang hadir malam ini pernah mengalaminya. Jika seseorang rindu ke kampung halaman zahir, dia menangis. Apalagi jika itu kampung halaman sejati, yang disebut oleh Syekhuna Asy-Syaikh Al-A'zam Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia, yang manaqibnya selalu kita baca, Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani, apa kata dia dalam Sirrul Asrar, beliau berkalam, jika engkau bisa rindu kampungmu yang zahir, engkau harus mengenal kampungmu yang sejati. Sejati berarti harus mengenal diri yang sejati. Saya mau tanya, kampung kita sorga atau bukan? Kampung kita di sorga? Beneran? Emang ini orang sorga ini? Ini orang dari sorga ini? Ya. Kalau ini orang kampungnya dari sorga, berarti pulangnya hanya sampai ke sorga, nggak pulang ke Allah. Jadi kalau pulang, rohnya pulang, pulangnya ke surga atau ke yang punya surga? Sederhana, inna lillahi wa inna ilaihi, ini salah satu kanzun min kunuzil jannah juga. Ya. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Kalimat ini adalah obat semua orang yang punya masalah di dunia. Namun hari ini kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi penyebab orang tambah takut. Karena Pak Pengurus kalau ada yang meninggal dia baca innalillahnya seperti orang meratap. Itu bid'ah, Pak. Ya, ini kita sampai di banyak masjid, tolong masjid ini jangan meratap kalau orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Itu ratap namanya, nggak boleh. Haram hukumnya. Itu bid'ah yang muncul hari ini. Ustaz ini kayak Wahabi. Emang aku pernah Wahabi? Itu urusanmu apa? Enggak, ini disepakati 4 mazhab. Kita kan bermazhab ke 4 mazhab inilah. Syafi'i, mazhab hari-hari kita. Ya, Imam Syafi'i sebelum bermazhab Syafi'i, mendirikan mazhab Syafi'i, dia kan Maliki. Jadi kalau mau pindah mazhab, gesernya ke Maliki. Kalau enggak, maju dikit ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Itu nanti cabangnya ada 2. Satu Salafi, satu Hanbali murni. Jadi Salafi itu sebenarnya Neo Hanbali. Itu yang menyebutnya Imam Fakhr Razi, diulang lagi oleh Ar-Razi. Dulu disebut Hanabilah. Nah, Hanabilah ini boleh diterjemahkan Hanbaliyah al-Jadidah. Cuma mereka menyatukan kajian mazhab fikih dengan akidah. Di situ mulai rusaknya, pecah kongsilah antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali dulu. Puncaknya di zaman Ibnu Taimiyah, puncak keduanya di Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabi. Mau ulangi lagi perseteruan itu? Untuk apa? Untuk apa tekar-tekar lagi? Beda faham aja, nggak usah tekar-tekar. Ya. Orang beragama itu harusnya tambah ilmu, tambah syahdu. Bukan tambah ilmu, tambah mengaku-aku diri paling benar. Jadi gimana kalau baca innalillahi? Biasa-biasa coba, yang tegar baca innalillahi itu. Pak Pengurus mana Pak Pengurus ini? Halo Pak Pengurus. Hah? Antum pengurus juga kan? Nah, ingatin nih bagian apa namanya, divisi apa? Divisi Kemalangan. Ya, Ababul Khairat. Oke, sampaikan kepada teman-teman yang khidmat di bidang itu. Jangan buat pengumuman dengan suara meratap. Dengan suara yang seperti sedih-sedih. Kata Sayyidina Al-Imam Mu'ta'ilah Sekandari, ya, salah satu wali Allah, wali kutub, beliau mursyid Tariqah Syaziliyah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Musibah itu Aidul Muridin. Kemalangan itu adalah hari rayanya seorang murid, seorang salik, seorang muslim yang ingin mengenal Allah. Ini ingin kenal Allah semua? Ingin dapat ridha Allah semua? Kalau kita dapat ujian, itu walaupun kita sedih, tapi sebenarnya rohani kita sedang berpulang kepadanya. Pulang kampung asik nggak?
Iya, kalau disambut orang kampung. Kalau kampungnya masih ada. Kecuali ini tuan-tuan ini sudah jual tanah di kampungnya, lalu diusir orang kampung. Oh, saya udah mulai batuk, berarti udah mulai selesai nih, Pak. Ini bagian dari investasi surga juga. Orang mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Orang kalau baca ini, yang tadinya loyo dia tegar lagi. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Kita bilang kalau mau pulang kampung semangat, Pak. Kita merantau, ini yang generasi pertama nih masih ngerasain. Generasi anak-anak ini sudah nggak paham. Yang remaja ini saya nggak tahu ini. Bapak-bapak ini pulang pergi merantau ke Batam. Itu salah satu event paling bahagianya pulang kampung. Bawa duit banyak, benar nggak? Apalagi sudah bangun rumah di kampung. Kebanggaan orang. Ini al-masal al-a'la. Ini perumpamaan saja. Jika kita betul punya kampung di surga, anggaplah ini punya kampung di surga ya, amin. Betul deh. Di surga punya kampung, tapi tidak pernah bangun kampungnya. Disebut-sebut gak namanya di sana? Kalau pulang nanti ke kampungnya, tapi belum bikin rumah, mau nginap di mana? Paham maksudnya? Kalau betul ini mau pulang kampung ke surga, ayo punya investasi surga. Maka mau beramal nggak? Mau bangun surga tiap hari kan? Oh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, gharsun fil jannah. Hadis Muslim. Orang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah kebun-kebun, taman-taman, pohon-pohon di surga. Dalam hadis yang berikut Nabi mengatakan satu pohon di surga kalau orang jalan di bawahnya 100 tahun perjalanan. Hadis Sahih Muslim. Satu zikir Allah ciptakan, Allah tumbuhkan nanti di surga berapa? Satu pohon, ya. Tapi satu pohon ini rindangnya, ujung rindang yang timur sama baratnya, kita baru kelar jalan di bawahnya 100 tahun di dunia. Itu luas apa sempit? 100 tahun perjalanan di sini. Kalau di sorga ya paling cuma berapa jam. Kan di sorga itu 1000 tahunnya kita. Sehari di sana 1000 tahun kita. Kalau 100 tahun di kita, berarti berapa jam di surga? Berapa menit? Nggak ada 1 jam, tapi itu 1 jam surga. Bayangkan kata Nabi, orang yang punya amalan pagi sore, sholat, dia akan diizinkan menatap wajah Allah yang indah setiap pagi dan petang, pagi dan sore. Anak sekarang udah nggak tahu petang, taunya sore. Dulu kita waktu ngaji kitab-kitab Melayu masihlah kita sebut petang-petangnya. Petang senja gitu. Anak sekarang udah nggak tahu, mau taunya sore. Betul nggak? Jangan-jangan bapak-bapak ini sudah nggak tahu juga kata petang. Dia boleh jumpa menatap Allah pagi, lalu sore, sore, lalu pagi. Namun jarak dari pagi dan sore setengah dari 1000 tahun. Berapa setengahnya? Itu lama atau sebentar? Jadi sehari di surga kita nunggunya 500 tahun baru jumpa Allah lagi. Inilah yang buat mabuk rindunya ahli surga ingin jumpa Allah. Maka Allah izinkan kawin banyak-banyak di surga. Makanya satu orang minimal punya ratu 72. Itu di surga paling tinggi itu. Kalau surga paling rendah, satu orang cuma dapat 2 ratu. Itu orang terakhir yang keluar dari neraka.
berarti orang terakhir yang masuk surga. Apa kata Allah? Fulan, kenapa kamu tatap-tatap pintu surga? Ini hadis Bukhari Muslim nih. Kata si Fulan nih, ya Allah, sepertinya surga itu indah. Izinkan aku mendekat ke gerbang surga. Lalu Allah izinkan. Tapi sebelum itu Allah tanya, habis ini kamu gak ada pertanyaan lagi kan? Gak ada, insya Allah gak ada lagi ya Allah. Sampai di gerbang surga dia bilang, ya Allah, itu kayaknya ada pohon rindang sekali ya Allah. Kayaknya di bawahnya sejuk. Izinkanlah aku untuk ke sana barang sebentar saja. Setelah ini ya Rabb, aku tidak minta apa-apa lagi. Sungguh demi Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak minta apa-apa lagi. Lalu apa kata Allah? Oke, berangkat. Diberangkatkan dia ke bawah pohon. Itu pohon paling tidak paling rendah harganya di surga. Pohon paling rendah harganya di surga, tapi terlihat dari neraka itu rindang sekali. Setelah dia duduk di bawahnya, ya Allah, kalau sudah begini janganlah kembalikan aku ke neraka. Fadhahika Rabbuna Azza wa Jalla, begitu dalam hadis yang sahih. Lalu Allah tersenyum, tertawa. Kalau Allah senyum tertawa, hanya Allah yang tahu senyumnya. Maksudnya Allah tidak marah. Tuh Allah aja nggak pemarah. Kok kita marah-marah terus ya? Orang beragama nih kok tambah paham agama, tambah banyak marahnya ini. Allah tersenyum. Maksudnya kalau dalam tafsir-tafsir itu, syarah-syarah, Allah tidak murka. Jangan dibayangkan orang tertawa giginya terlihat, bukan begitu. Berarti ente membayangkan Tuhan punya gigi, punya bibir, punya hidung. Berarti membayangkan Tuhan mirip dengan makhluk. Itu tidak boleh. Lalu apa kata Allah? Oke, kalau begitu wahai hambaku, kamu tidak usah kembali ke neraka. Senangnya dia. Lalu Allah berkalam, bayangkanlah semua nikmat dunia yang paling kau harap-harapkan dan paling kau bayangkan, inginkan, cita-citakan waktu dunia. Lalu dia bayangkan. Coba saya minta Bapak Ibu nih bayangkan nikmat tertinggi di dunia. Coba bayangkan 1 detik saja. 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Siapa tahu nih kan Bapak Ibu orang yang terakhir itu. Dimulai-mulai dari sekarang, Pak. Jangan merasa kita ini bukan dia. Siapa tahu kita orang yang tadinya dikekalkan masuk neraka. Jangan sok-sokan ya, belum tentu sholat kita tadi itu menyelamatkan kita. Anggap saja kita orang terakhir itu. Apa yang tadi terbayang? Kawin, rumah, duit, apa lagi? Makan, jalan, gitu. Ya, udah nggak sempat ya. Kata Allah, hambaku, bayangkan yang tertinggi. Dia bayangkan, cuma dikasih waktunya agak lamaan, nggak 1 detik. Dia bayangkan itu, lalu Allah berkalam, wahai hambaku, bagimu bi'ashri amsalihha, kamu aku izinkan dapat 10 lipat ganda dari nikmat tertinggi yang kau bayangkan di dunia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma apa? Dia ini ketika Allah mengizinkan seorang sahabat cari sahabat di neraka, orang ini nggak jumpa dia, Pak. Kenapa? Mukanya udah hancur. Jadi waktu dicari kawannya nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Kenapa? Muka dia sudah hancur. Jadi orang masuk neraka itu muka itu nggak utuh lagi, nggak bisa dikenali. Lalu kata Allah, wahai hambaku, jika engkau hendak membantu saudaramu yang sebenarnya bukan yang berkawan dulu di dunia itu, tapi setiap orang yang di kolbunya ada misqala dzarratin min iman, ada sebiji zarah iman. Ternyata sebiji zarah ini pun nggak kebaca sama orang ini. Maka dia keluarkan, sisalah 1 orang ini nggak dikeluarkan.
nggak tahu dosa dia apa dulu, apa dia durhaka ke orang tuanya, apa dulu dia korupsi, apa dulu dia ria, ya. Syirik khafi itu biasanya boleh masuk surga, tapi terakhir yang tidak masuk surga adalah syirik akbar. Itu yang membuat orang murtad. Kalau syirik khafi itu urusan rohani, kalau Allah tidak ampuni, selesai kita. Tapi kalau syirik akbar, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu. Syirik khafi itu masalah, bukan masalah orang awam. Ulama pun punya penyakit syirik khafi. Aktivis dakwah pun punya masalah syirik khafi. Jika dia tidak punya murabbi, mursyid rohani, dia selama-lamanya mengidap penyakit dalam itu. Ini penyakit dalam, tidak dilihat secara fisik. Harus orang spesialis seperti dokter spesialis baru ngerti. Udah jam 9, Bang. Jadi kembali ke yang tadi, innalillahi itu aset surga. Subhanallah bihamdi sulazim aset. La haula wala quwata illa billah aset. Lagi yang paling tinggi, apa kata Nabi? Afdalul dzikri la ilaha, zikir yang paling mahal, yang investasi rohaninya paling tinggi, la ilaha illallah, yang isinya tauhid. Oleh karena itu orang yang paling tinggi tingkatan surganya ahlu la ilaha illallah, orang yang paling mendalam ilmunya tentang la ilaha illallah. Yakin mau pulang kampung ke surga? Sudah tahu jalan la ilaha illallah belum? Apa baru tahu jumlah cara membaca? Belum tahu ilmu yang ada saat kita baca. Bahwa la ilaha illallah itu puncak ma'rifatullah. Puncak apa? Kata Nabi SAW, innal imana bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Ya, biar pusing sekalian saya bacakan hadis ya. Ini hadis standar kita baca, tapi hadis ini sahih. Asbab hadis ini muncul di kitab judulnya Syu'abul Iman karya Baihaqi 9 jilid. Karena hadis ini, apa makna hadis ini? Sesungguhnya iman itu 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah amal sosial. Ada batu di jalan kita pinggirkan, ada duri di jalan kita pinggirkan. Itu bagian dari imannya, ada cabang. Tapi yang paling tinggi apa? La ilaha. Lalu kata Nabi SAW, as'adun nas yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengerti apa yang dia baca saat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, ya, man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati, siapa yang sakaratul maut, tapi kesadaran bertuhannya la ilaha illallahnya tidak hilang, tidak akan pernah masuk neraka. La yadkhulan nar, tidak akan pernah masuk neraka. Di riwayat lain, lam tamassuhun nar, tidak akan disentuh api neraka. Jadi saya mau tanya, masuk surga gampang? Gampang. Siapa yang mengatakan susah? Masuk neraka juga gampang. Di mana masuk neraka gampang? Gak usah baca la ilaha illallah. Bagaimana mudahnya? Semudah lidah mengatakan la ilaha, dinafikan, tiadakan sesembahan pujian selain Allah. Udah, semudah itu. Jangan percaya lagi ada Tuhan selain Allah. Jangan puja-puji lain selain Allah. Jangan peruntukkan hidupnya kecuali untuk Allah. Pasti selamat, pasti masuk surga.
namun tidak boleh memastikan diri masuk surga. Kenapa? Kita belum tahu cara matinya gimana. Ini sudah tahu belum cara matinya? Makanya kata Nabi, man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati dia masih punya ilmu. Wa huwa ya'lam, bukan wa huwa yaqulu. Ini kata kunci hadis Abu Daud, hadisnya sahih. Ini penutup kajian malam ini. Tapi ini yang paling intinya inti. Aslul usul. Pokoknya pokok. Ternyata kalau orang sakaratul maut, lidahnya keluh, betul nggak? Telinganya tuli, matanya sudah nggak tahu menatap kemana, badannya sudah ini, perutnya sudah buang air, sebentar-bentar buang air, ya, bentar-bentar nafasnya terengah-engah, sesak napas. Ada yang sudah pernah menyaksikan orang sakaratul maut? Belum? Ya, sesekali lihatlah yang di video-video YouTube itu ya. Jangan cuma nonton-nonton ketawa-ketawa nggak jelas itu. Sesekali lihat cara orang mati. Mengerikan cara orang mati itu. Di saat seperti itu, kalau orang tidak punya ilmu, hanya punya wirid, tapi tidak punya ilmu apa yang dia wiridkan, wiridnya hilang, hafalannya hilang, baca kitabnya hilang. Makanya disebut wa huwa ya'lam, dia masih membawa ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu minimal ilmu yakin. Ilmu apa? Ilmu yakin itu bukan lagi ilmu yang dihafal di sini. Ini otak bisa uzur, orang stroke rusak sudah habis sudah. Tapi al-yakin yang tembus sampai kepada keyakinan, yang kata Sayyidina Ali, keyakinan itu mau diubah bagaimanapun tidak berubah, diancam bagaimanapun tidak berubah. Ini yang terjadi pada Sumayyah, yang terjadi pada Yasir, yang terjadi pada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajmain, disiksa karena ilmunya sudah sampai yakin. Mereka tidak berubah. Apa itu ilmu yakin? Dikuatkan pakai akal, dirasakan pakai kolbu, disaksikan dengan ruh. Itu baru disebut ilmu yakin. Hanya ilmu itu yang akan bertahan nanti suatu sakaratul maut. Dan ilmu itu bukan di kitab, adanya di kolbu guru-guru aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau kita ini bukan wali Allah, minimal kita berguru ke wali Allah. Minimal kita ini mengambil ilmu dari dadanya. Kata seorang imam di Mekah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi ini punya anak namanya Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha ini punya murid, dan juga Sulaiman Zuhdi punya murid banyak orang-orang kita. Dalam satu risalahnya dia mengatakan, hadzal ilm ilmu sudur. Ilmu ini ilmu yang disimpan Allah di dalam dada. Fata'addabu ala ahli, maka jagalah adabmu terhadap orang yang punya ilmu itu di dadanya. Kenapa? Ada hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, kekasihku itu bukan orang, mohon maaf ya, kalau saya pakai begini, pakai kopiah bersorban, bukan. Itu namanya penampilan ulama, belum tentu ulama. Ada kan mantan artis sorbannya lebih gede dari kita, udah berani komentarin kita sekarang ya. Alhamdulillah. Saya cuma ngomong kamu nyantri dulu lah baru komentari saya nggak usah jawab Anda ya. Ngaji dulu ke kiai-kiai baru tebelin itu sorban ya. Baru sorban tebel, baru pakai gamis Arab, udah sombong, udah berani berfatwa, udah jadi komentator di mana-mana, udah jadi mufti banyak hal. Kita ini diajarin guru dari dulu, fatwa, petuah itu fijur fihar minan nar. Dia di tebing-tebing neraka. Makanya semakin hebat ilmu seseorang, semakin hati-hati dia berfatwa. Karena dia tahu fatwanya, maharnya, dua aja. Benar masuk surga, keliru
tergelincir di neraka. Ya, dulu kita diingetin betul sama guru kita dari Suriah, ya. Apa kata beliau? Hati-hati ente berfatwa. Kalau nggak ngerti, nggak usah berfatwa. Maka walaupun saya dapat izin berfatwa oleh sebagian guru saya hanya menukil fatwa, tidak berani berfatwa. Jadi yang kita lakukan hanya menukil fatwa ulama-ulama. Kecuali darurat sekali perkara ini belum ada di kitab Arab, belum ada di kitab-kitab yang lama. Contohnya nih, zaman-zaman dulu GoFood, udah ada belum? GrabFood, ShopeeFood, Food itulah yang online itu. Nggak ada fatwanya di Arab dulu itu. Kalau bapak sakit ini ada kartu apa namanya? Ya, kawan saya karena kata dia tidak ada di kitab ini, emang tidak ada. Maka ini bidah, ini haram ini. Astagfirullahaladzim, ya. Sakit anaknya terpaksa juga pakai BPJS, dicabut fatwa haramnya. Nggak begitu berfatwa sembarang-sembarang, ya. Fatwa itu ada marhalah-marhalahnya, ada ilmunya, ya. Jadi sederhana saja, mau mau menyiapkan diri pulang kampung ke surga, karena katanya kampungnya di surga kan. Kalau kampung saya nggak di surga, kampung saya hadirat Allah yang punya surga. Maka lafaznya innalillah, kami ini milik Allah, kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga. Maka zikir kita bukan wasilah kita masuk surga. Zikir kita hanya penawar rindu. Karena ruh ini terhijab oleh dunia, terhijab oleh jasad, terhijab oleh akal. Maka perlu kalimat-kalimat zikir untuk menawar rasa rindu kepada Allah. Maka disebutlah penawar ini zikir. Zikir ini pengingat. Maka ulama kita mengatakan zikrullah syifaul qulub. Zikir itu penawar kolbu yang rindu. Jadi kenapa kita perlu zikir? Supaya kerinduan ini tetap dijaga dan dia tetap ingat bahwa dia pernah jumpa dengan Allah. Dia pernah berasal dari hembusan kemuliaan Allah, ya, disebut hadiratul hadirah, ya, yang ada di hadapan Allah, yang mereka disebut muqarrabun, orang-orang yang dekat sekali kepada Allah. Semua kita ini pernah dekat kepada Allah. Maka Allah berkalam dulu di hadiratul hadirahnya, di hadratus syahadahnya, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ni Rabb kamu? Itu belum ada surga, belum ada neraka. Belum ada surga, belum ada neraka. Itulah kampung sejati kita. Kampung berhadap-hadapan dengan Allah, berkalam-kalam dengan Allah, menatap Allah Ta'ala. Lalu kita menjawab semua, bala syahidna, benar ya Allah kami menyaksikannya. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat kan? Karena mengingatnya pakai otak. Otaknya seumur dengan badannya. Ini terjadi sebelum otak ini dicipta. Otak ini bagian dari tubuh dari tanah. Kata Allah, inni khaliqun basharan min tin, aku ciptakan manusia dari tanah. Lalu aku sempurnakan, sawaituhu, aku sempurnakan dia. Setelah itu terjadi nafakhtu, aku hembus. Oh, ada manusia yang lain. Manusia tanah tiniyah, ada manusia ruhiyah. Itu yang disebut rahasia Allah. Kita hanya boleh membicarakan sejauh beliau Rasulullah membukanya, ulama-ulama pewaris membukanya. Lebih dari itu kita tahan diri. Itulah kampung sejati. Cuma kan yang hadir malam ini kampungnya di surga. Tapi kita bisa hibur lagi. Nah, ada seorang imam punya kitab, apa judul kitabnya? Nafahat Ruh, apa ya? Dia mengatakan al-jannatu jannatani, surga itu ada dua, jannatus syahwah, jannatur ru'yah. Surga itu ada dua, kampung halaman syahwat birahi, ada kampung halaman ru'yat ilahi.
Makanya saya tanya, ini kampungnya yang mana nih? Bener ru'yat ilahi. Kayaknya malam ini upgrade nih ya. Apa kata Allah? Ini ikhtitam, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nasirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri karena dia kembali menatap Rabbul Izzati. Semoga semuanya mulai sadar lagi, kampungnya bukan surga syahwat birahi, tapi mesti masuk surga dulu. Biar jumpa Allah mesti masuk surga birahi dulu, baru nanti jumpa ru'yat ilahi, surga perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai besok pagi amalkan. Coba satu apa? Nah, istighfar dulu dong. Syahadat dulu, syahadu la ilaha illallah Muhammadar. Terus apa tadi? Bersihkan dulu kalbunya, istighfar, astagfirullah, biar nanti makanan rohaninya tidak bercampur dengan dosa-dosanya. Istighfar dulu, astagfirullah. Istighfarkan per anggota tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata hari ini sudah punya dosa? Nah, istighfarkan dia tiap pagi sore. Lisan sudah punya dosa? Perut sudah punya dosa? Bawah perut, lutut dan kaki, ya pasti punya dosa semua. Oke, anggaplah Bapak Ibu Tuhan ini yang hadir ini nggak punya dosa. Kolbunya punya dosa nggak? Perasaannya ada dosa nggak? Gampang tersinggungan sama tetangga, ya. Apalagi di Batam ini kan markirnya masya Allah ya. Aduh, di komplek-komplek masya Allah markirnya, ya. Karena duitnya lebih besar dari rumahnya, ya. Jadi mobilnya banyak, rumahnya segitu-gitu aja, parkirnya jadi banyak. Tetangga tersinggung, oh bisa ramai itu, bisa gugur amalan 40 hari 40 malam itu. Semoga ada yang tersinggung. Habis istighfar, kolbu apa lagi? Istighfarkan dosa yang kita sadari, dosa yang kita tidak sadari. Yang banyak itu dosa yang kita tidak sadari. Makanya banyak orang ngomong gini, apa salahku? Ada yang ngomong gitu? Ya, salahmu karena engkau bertanya, apa salahku? Berarti engkau tidak merasa punya. Itulah salahnya manusia, karena merasa tidak punya salah. Yang kalau udah dibersihkan baru mulai isi tauhid la ilaha, biar rohaninya naik. Dengan memahami makna, tidak hanya menghitung angka. Apa maknanya? Tiada yang aku tuju, tiada yang aku sembah, tiada yang aku puja-puji, tiada yang aku cari ridhonya kecuali Allah. Itu dipupuk terus, nanti dibully orang nggak tersinggung, Pak, biasa aja. Dihina orang, memang aku terhina, hina sajalah, ya. Karena semuanya dari air yang hina, dihina orang, tersinggung nggak? Orang hina, dihina, oh itu pujian bagi dia. Tapi orang hina dipuji, justru itu sindiran. Kita ini pakai baju atau pakai beli misalnya nih apa ya, di Batam ini kan banyak barang-barang KW ya, betul kan? Jujur aja lah, jangan tersinggung. Itu reality. Bapak ini pakai tas, ibu ini pakai tas, mereknya merek keren, tapi barangnya KW1. Ya, orang puji-puji, wah bagus sekali nih, ini tas mahal ini, padahal harganya dia di bawah 1 juta. Misal ada orang muji begitu, merasa terpuji nggak? Merasa senang nggak? Berarti kita sedang mengkhianati diri kita sendiri. Kita dipuji untuk hal yang kita nggak lakukan. Imam Abu Hanifah dipuji orang, si Abu Hanifah itu kalau sholat malam nggak tidur lagi. Dia kalau zikir nggak tidur sampai subuh. Kata Abu Hanifah, aku nggak gitu-gitu amat. Jadi justru itu sindiran bagi dia. Akhirnya berdoa, ya Allah, ij'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik yang dari mereka gosipkan.
mulai malam itu sampai beliau wafat, beliau tidak pernah lagi wudhu subuh kecuali wudhu isyanya tidak batal. Kalau kita ini kan suka ngemil, suka ngopi, per 3 jam buang air kecil sama kentut. Ya betul, nggak bisa mengamalkan sholat subuh, wudhu isyanya belum batal, kecuali sholat isyanya jam 3:30. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha, wajib belajar ma'rifat la ilaha. Dan saya kasih tahu, la ilaha illallah itu sab'atu abhurin fa aktsar. Ilmu tentangnya lebih luas dari 7 samudra. Jangan kita mengira saya ini sudah belajar ke Kiai Fulan, Mursyid Fulan, ya, lalu sudah merasa berilmu la ilaha, tidak. Enggak. Ilmu la ilaha Allah itu luas sekali, ya. Dan zikir berikut apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil. Kalau ya, terus apa lagi? La haula wala. Ya, kalau di Syaziliyah ada namanya wirid asas. Istighfar la ilaha illallah, salawat subhanallah bihamdi subhanallahil, tambahkan la haula wala, masing-masing 100. Dan asyhidu, ya, saksikanlah nanti kalau ada orang ini masuk surga, itu orang konglomerat surga. Cuma karena kita ini belum masuk surga, kan masih nebak-nebak ini, tapi insya Allah orang ini kalau istiqomah pagi sore sampai dia mati, dia mengamalkan itu, dia salah satu orang-orang yang terkaya di surga. Insya Allah bukan orang yang terakhir keluar di neraka dan awal terakhir masuk neraka tadi, terakhir keluar neraka, terakhir masuk surga. Waduh, saya nggak fokus, berarti udah habis waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita sholat badar ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah nal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bi alil badri Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. الفاتحة. يا اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل وسلم وبارك على أفضل خلقك سيدنا محمد سيدنا أحمد سيدنا محمود سيد الوجود سيد الكونين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah, limpah ruahkanlah ya Allah rahmat dan kasih sayang Engkau kepada hamba Engkau terkasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah limpahkan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, zuriat-zuriatnya dan semua umatnya. Dan ya Allah limpah ruahkan wabil khusus kepada kami yang hadir malam ini, yang menyimak kajian malam ini, yang ada cinta rindunya kepada Rasulullah SAW. Dan ya Allah bibarakati hadzal nur, dengan berkah nur salawat ini ya Allah bersihkan fikiran kami dari angan-angan, dari cinta dunia, bersihkan perasaan kami dari hal-hal yang membuat hati kami tidak tenang, bersihkan kalbu kami dari karakter dan sifat-sifat yang buruk, bersihkan sir dan ruh kami dari hijab-hijab yang menghalangi kami kepada Engkau. Allahumma ya Allah ya Nur, ya man huwa nurus samawati wal ardh, ya Allah ya man nuruhu ala nurin wa fawqa kulli nurin wa nuruhu aslu kulli nur. Ya Allah pemilik semua cahaya, pemilik semua keberkahan, pemilik semua ilmu, izinkan ya Allah berkah ilmu Engkau, berkah nur Engkau, tancapkan dalam kalbu kami ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, sehingga tidak ada keraguan kami kepada Engkau, keraguan kami kepada malaikat-malaikat Engkau, kepada kitab-kitab Engkau, nabi-nabi dan rasul Engkau, pada hari kiamat yang Engkau khabarkan, pada takdir yang telah Engkau tulis dan tetapkan. Allahumma ya Allah tawaffana ya Allah ala qawlin wa ilmin bi'annaka la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami ya Allah, jangan Engkau ambil kesadaran ilmu bahwa tiada yang kami sembah, tiada yang kami puja-puji kecuali hanya Engkau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan kalimah ini, kalimah thayyibah mulia ini teman hidup kami. Jadikan dia nafas naik turun kami. Jadikan dia pengantar tidur kami. Jadikan dia ya Allah yang mengiringi kami saat nyawa berpulang ke hadirat Engkau. Jadikan ya Allah la ilaha illallah teman kami di alam barzakh. Jadikan ya Allah la ilaha illallah syafaat kami berjumpa Rasulullah di padang mahsyar. Ya Allah, dengan la ilaha illallah selamatkan kami di mizan, di timbangan Engkau, di hisab Engkau, dari sirat Engkau, apalagi dari neraka azab Engkau. Dan ya Allah, innal jannah, ya Allah, sesungguhnya surga kunci-kuncinya di tangan baginda. Dan baginda Rasulullah SAW mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Maka ya Allah, mohon jadikan kami orang yang berhak mendapatkan kunci ini dengan kemurahan dan rahmat Engkau ya Allah. Amal kami tidak pantas untuk mendapatkan kunci surga ya Allah, namun dengan kemurahan Engkau wahai Maha Pemurah, wahai Maha Kaya, jika Engkau memberikan kami kunci-kunci surga itu, Engkau tidak akan berkurang kekayaan Engkau ya Allah. Maka ya Rabb bikaramika fa'akrimna bimafatihil jannah. Ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, kemurahan Engkau, berilah kami ya Allah kunci-kunci surga. Bebaskan kami ya Allah minan nar, ajirna minan nar,
أجرنا من النار برحمتك وفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.